Kata tanggung jawab. Biasanya kata ini muncul kalau kita dikasih tugas, diminta menjaga sesuatu, atau saat melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu gak sesempit itu loh. Nah, tanggung jawab itu adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tapi juga soal bagaimana kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan, dan kita mampu menghadapi berbagai konsekuensi dari apa yang sudah kita pilih. Ayo kita mulai. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang materi kedisiplinan. Yang pertama ada pengertian dari disiplin. Jadi, disiplin itu bisa diartikan sebagai sikap konsisten untuk menaati aturan dan menepati komitmen yang sudah dibuat. Disiplin bukan cuma tentang aturan dari luar, tetapi juga tentang mengatur diri sendiri. Misalnya, kalau kita janji belajar jam 8, ya kita akan benar-benar mulai jam 8 gitu. Bukan malah scrolling TikTok dulu, scrolling sosial media dulu, jadi jam 9 gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya kedisiplinan. Kenapa sih disiplin itu penting? Jadi ada beberapa alasan. Jadi yang pertama, untuk membangun kepercayaan diri. Dengan disiplin, kita akan terbiasa menyelesaikan apa yang kita mulai. Dan ini bakalan bikin kita lebih percaya diri. Yang kedua, untuk menghargai waktu. Orang yang disiplin itu tahu bahwa waktu itu berharga. Jadi, sekali kita terbiasa menghargai waktu, hidup tuh bakalan terasa lebih teratur loh, teman-teman. Selanjutnya ada membentuk karakter positif. Disiplin itu melatih kita untuk jujur, bertanggung jawab, dan juga konsisten. Dan yang terakhir, untuk kunci kesuksesan. Contohnya, teman-teman bisa lihat atlet, seniman, atau tokoh-tokoh sukses, itu hampir semuanya punya pola hidup disiplin dalam latihan, kerja, atau belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis kedisiplinan. Disiplin itu ada beberapa bentuk, di antaranya yang pertama ada disiplin waktu. Contohnya bisa meliputi tepat waktu dalam belajar, bekerja, atau tepat waktu dalam hadir di suatu kegiatan gitu. Selanjutnya disiplin dalam tindakan. Contohnya konsisten dalam menjalankan kewajiban tanpa disuruh-suruh. Jadi walaupun nggak disuruh tuh tetap dikerjain gitu. Selanjutnya ada disiplin emosi. Disiplin emosi itu artinya kita mampu mengendalikan diri dalam situasi-situasi yang sulit. Yang terakhir ada disiplin aturan, itu menaati tata tertib sekolah, menaati tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat atau di organisasi. Lalu gimana sih cara kita melatih kedisiplinan? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, teman-teman. Kayak bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur, atau menyelesaikan tugas tepat waktu gitu. Selanjutnya, kita bisa dengan buat jadwal harian. Jadi kita tulis apa-apa aja nih yang mau kita kerjain hari ini gitu. Atau dalam kata lain kita bikin to-do list gitu. Nanti kita ikutin sesuai to-do list-nya hari ini mau ngapain aja. Selanjutnya kita bisa tetapkan prioritas. Jadi kita tahu skala prioritasnya, mana yang penting dan mendesak gitu. Contoh kecilnya kayak misalkan ada deadline nih, tugas, ada 2 tugas. Yang satu deadline-nya besok, tapi yang satunya lagi 2 hari lagi gitu misal. Nah, itu kita tahu yang mana yang harus dikerjain duluan. Berarti kan yang deadline-nya deket kan, gitu. Selanjutnya bisa memberikan penghargaan pada diri sendiri. Jadi kalau berhasil konsisten, kita bisa mengapresiasi diri sendiri dengan ngasih hadiah-hadiah kecil buat diri kita. Yang terakhir, kita harus latihan konsistensi. Jadi, disiplin itu butuh proses, teman-teman, bukan hasil yang instan. Jadi, makin sering dilatih, semakin kuat juga kebiasaan tersebut. Jadi disiplin itu bukan beban, tapi investasi untuk masa depan kita. Ingat, orang sukses bukan karena mereka pintar aja, tapi karena mereka konsisten dan juga disiplin. Jadi ayo sama-sama mulai kita biasakan diri kita disiplin dari sekarang. Cukup sekian penjelasan video materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.